Anak-anak, mari kita belajar menulis novel sejarah pribadi untuk kelas 12 semester 1. Dengan KD 3.4, menganalisis kebahasaan cerita atau novel sejarah, dan 4.4, menulis cerita sejarah pribadi dengan memerhatikan kebahasaan. IPK yang kita capai nanti, yang pertama, menemukan unsur kebahasaan yang ada dalam novel sejarah, kemudian menunjukkan unsur kebahasaan yang sering digunakan dalam novel sejarah, berikutnya menentukan topik sebagai dasar penyusunan kerangka novel sejarah dan mengembangkan kerangka menjadi novel sejarah yang utuh. Anak-anak, kita ulang kembali teks cerita sejarah tentang pengertian. Teks cerita sejarah adalah teks yang menjelaskan dan menceritakan tentang fakta dan kejadian masa lalu yang menjadi latar belakang terjadinya sesuatu yang mempunyai nilai sejarah. Struktur teks cerita sejarah meliputi pengenalan situasi cerita atau exposition, orientasi, pengungkapan peristiwa, menuju konflik atau rising action, puncak konflik, turning point atau komplikasi, penyelesaian, evaluasi atau resolusi, dan koda. Anak-anak, unsur kebahasaan dalam novel sejarah yang pertama, menggunakan banyak kalimat bermakna lampau. Contoh, pada kalimat, prajurit-prajurit yang telah diperintahkan membersihkan gedung bekas asrama telah menyelesaikan tugasnya. Banyak menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu atau konjungsi kronologis atau temporal, seperti sejak saat itu, setelah itu, mula-mula, kemudian. Contoh kalimat, setelah juara gulat itu pergi, sang adipati bangkit dan berjalan tenang-tenang masuk ke kadipaten. Unsur kebahasaan berikutnya banyak menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan atau kata kerja material. Contoh, di depan Ratu Biksuni Gayatri yang berdiri, Sri Gitarja duduk bersimpuh. Ketika para ibu ratu menangis yang menulari siapapun untuk menangis, Dyahwiyat sama sekali tidak menitikkan air mata. Berikutnya, banyak menggunakan kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung sebagai cara menceritakan tuturan seorang tokoh oleh pengarang. Misalnya, mengatakan bahwa, menceritakan tentang, menurut, mengungkapkan, menanyakan, menyatakan, menuturkan. Contoh, menurut sang patih, Galeng telah periksa seluruh kamar Syah Bandar dan ia telah melihat banyak botol dan benda-benda yang ia tak tahu nama dan gunanya. Riung Samudra menyatakan bahwa ia masih bingung dengan semua penjelasan Kendit Galih tentang masalah itu. Banyak menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh atau kata kerja mental. Misalnya, merasakan, menginginkan, mengharapkan, mendambakan, menganggap. Contoh, Gajah Mada sependapat dengan jalan pikiran Senopati Gajah Enggon. Melihat itu, tak seorang pun yang menolak karena semua menganggap Patih Gajah Mada memang mampu dan layak berada di tempat. Berikutnya menggunakan banyak dialog. Hal ini ditunjukkan oleh tanda petik ganda dan kata kerja yang menunjukkan tuturan langsung. Contoh, mana surat itu? Ampun Gusti Adipati, Patik takut, maka Patik bakar. Menggunakan kata-kata sifat atau descriptive language untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Contoh, dari apa yang terjadi itu, terlihat betapa besar wibawa Gajah Mada. Bahkan, beberapa prajurit harus mengakui wibawa yang dimiliki Gajah Mada jauh lebih besar dari wibawa Jayanegara. Sri Jayanegara masih bisa diajak bercanda, tetapi tidak dengan Patih Gajah Mada, sang pemilik wajah yang amat beku itu.
Anak-anakku, sekarang kita memasuki makna kias dalam teks cerita sejarah. Selain kaidah kebahasaan seperti diuraikan di atas, novel sejarah juga banyak menggunakan kata atau frasa yang bermakna kias untuk membangkitkan imajinasi pembaca serta memperindah cerita. Contoh, di antara para ibu ratu yang terpukul hatinya, hanya Ibu Ratu Rajapatni Biksuni Gayatri yang bisa berpikir sangat tenang. Kata terpukul hatinya sama dengan sangat sedih. Berikutnya, mampukah Cakrada menjadi tulang punggung mendampingi istrinya menyelenggarakan pemerintahan? Tulang punggung bermakna sumber kekuatan. Di sebelahnya Gajah Mada membeku. Membeku berarti diam saja. Selain menggunakan kata atau frasa bermakna kias, novel sejarah juga banyak menggunakan peribahasa, baik yang berbahasa daerah maupun berbahasa Indonesia. Penggunaan kata, ungkapan, atau peribahasa daerah ini digunakan oleh penulis untuk memperkuat latar waktu dan tempat cerita terjadi. Contoh, hidup rakyat Majapahit boleh dikata gemah ripah loh Cinawe, Kerto Totora Harjo. 93 hukum ditegakkan, keamanan negara dijaga, menjadikan siapapun merasa tenang dan tentram hidup di bawah panji gula kelapa. Kata gemah ripah loh Cinawe, Kerto Totora Harjo berarti hidup makmur, aman, tentram, berasal dari peribahasa Jawa. Contoh lain, Singa Parepen yang juga disebut Bango Lumayang terpaksa harus menebus dengan nyawa untuk ameng-ameng nyawa yang dilakukannya. Ameng-ameng nyawa bermakna bermain-main dengan nyawa yang merupakan ungkapan Jawa. Anak-anak, mari kita belajar menyusun novel sejarah. Langkah-langkah menyusun novel sejarah adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan peristiwa sejarah yang akan menjadi bahan penceritaan. Langkah pertama dalam menyusun novel sejarah seseorang atau diri sendiri adalah menentukan peristiwa sejarah atau peristiwa yang terjadi pada masa lalu yang akan dikembangkan menjadi novel sejarah. Dalam novel sejarah, penulis menceritakan peristiwa-peristiwa yang dialami para tokohnya dengan menggunakan latar peristiwa sejarah. Menulis novel sejarah berarti mengemas fakta sejarah dengan rekaan penulis. Wujudnya dapat berupa peristiwa yang berkaitan dengan hidup orang banyak atau hidup seseorang. Contoh, pada peristiwa sejarah meletusnya Gunung Kelut tahun 1966 dapat dikembangkan peristiwanya menjadi: aku dilahirkan di pengungsian saat Gunung Kelut meletus tahun 1966. Karena minimnya fasilitas kesehatan di pengungsian, ibu meninggal saat melahirkanku. Pada peristiwa sejarah, kecelakaan kereta api di Bintaro pada 19 Oktober 1987 dapat dikembangkan menjadi peristiwa: dalam kecelakaan kereta api di Bintaro tanggal 19 Oktober 1987, aku masih berusia 8 tahun. Kedua orang tuaku tewas dalam peristiwa itu. Aku sendiri kehilangan sebelah kakiku yang tertindih pintu kereta api. Langkah yang kedua adalah menyusun kerangka atau gambaran singkat cerita sejarah yang akan ditulis. Dasar penyusunan kerangka novel sejarah dapat berupa perjalanan waktu, misalnya masa kecil, masa remaja, masa sekolah, masa kuliah, masa dewasa. Latar tempat, di desa, di sekolah, di kota, di luar negeri. Kerangka karangan dapat berisi tokoh, waktu, dan tempat kejadian, ilustrasi visual setiap tokoh, apa yang dipermasalahkan, dan sebagainya. Yang ketiga adalah mengumpulkan bahan-bahan cerita.
Pada tahap ini, penulis mengumpulkan rangkaian peristiwa dari berbagai rujukan dan sumber, dari orang, buku, dan sebagainya. Berikutnya adalah menurunkan topik ke dalam subtopik. Misalnya ada 5 topik, dapat menggunakan latar atau peristiwa sebagai subtopik. Langkah selanjutnya, mengembangkan kerangka atau draft awal menjadi novel atau teks cerita sejarah. Pada tahap ini, penulis merangkai cerita berdasarkan daya khayal atau imajinasi. Sudut pandang yang paling mudah adalah sudut pandang orang pertama, aku. Penceritaan teks novel atau cerita sejarah mengikuti gaya teks rekon imajinatif yang di dalamnya ada orientasi, pengungkapan peristiwa, cerita mulai memuncak, puncak permasalahan, resolusi, dan koda. Berikutnya, menentukan latar cerita, baik latar waktu maupun latar tempat. Dan langkah selanjutnya adalah menentukan panjang halaman jika diketik. Misalnya, setiap subtopik dikembangkan menjadi 7 halaman. Anak-anak, mari kita sekarang latihan untuk membuat sebuah novel sejarah pribadi berdasarkan peristiwa sejarah yang benar-benar terjadi dengan rekon imajinatif. Untuk memudahkannya, ikutilah panduan penulisan di bawah ini. Kerangka cerita, tulislah peristiwa sejarah yang sudah kamu alami. Berikutnya, tulislah subtopik dan tulislah tokoh yang terlibat. Isikan latar waktu dan tempat, kemudian buat pengembangan ke dalam alur cerita. Demikian anak-anak, materi yang Ibu sampaikan. Selamat belajar dan terima kasih.